Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dibo Yosepandra Pratama Sitanggang. Saya dari kelas AKP 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan yang di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa suatu perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang pertama adalah membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya manajemen risiko, tentu solusi atas masalah perusahaan bisa ditemukan. Dengan alasan ini pula, kebijakan yang menyertainya juga bisa diputuskan dengan segera. Yang kedua adalah sebagai peringatan kewaspadaan. Dengan dilakukannya manajemen risiko, tentu segala hal buruk yang bakal muncul akan terdeteksi. Maka dari itu, bisa dijadikan bahan untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengelolanya. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. Yang keempat adalah sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Yang kelima, mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Komponen-komponen dari manajemen risiko. Yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal yang dimaksud adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini, tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, dan semacamnya. Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan selainnya. Yang kedua adalah penentuan sasaran. Penentuan sasaran yang dimaksud adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan diselesaikan melalui sistem manajemen. Tidak dipungkiri, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi usaha. Namun terkadang, apa yang diidamkan tidak sesuai dengan harapan. Dengan adanya komponen ini, bisa dijelaskan apa penyebab masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya, ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan. Tetapi, minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar. Yang keempat adalah penilaian risiko. Memungkinkan sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat risiko dengan dua perspektif, yaitu likelihood yang artinya kecenderungan atau peluang, dan impact atau consequence yang artinya besaran dan realisasi risiko. Selanjutnya, kita masuk yang kelima adalah tanggapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, kita juga dapat menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk menghindari risiko atau avoidance, mengurangi risiko atau reduction, memindahkan risiko atau sharing, dan menerima risiko atau acceptance. Yang keenam adalah aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko ini antara lain adalah pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan fungsi, dan supervisi. Yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, kemudian diperoleh,
dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedelapan, pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis manajemen risiko. Di antaranya adalah yang pertama ada manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang didasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal yang tidak sehat, dan selainnya. Pada umumnya, cakupan sasaran untuk manajemen risiko ini adalah faktor manusia, sistem, proses, serta permasalahan eksternal, tetapi yang tidak terkait dengan pelanggan, melainkan muncul dengan sendirinya seperti musibah. Yang kedua adalah manajemen hazard. Manajemen hazard adalah manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya, problem usaha yang dideteksi adalah masalah yang besar dan berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan modal. Ketiga hal inilah yang harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensial di sana. Yang ketiga adalah manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adanya kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko asset impairment, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise. Dalam manajemen ini juga ada beberapa hal yang Anda dapat lakukan di manajemen risiko strategis ini. Yang keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami bahwa kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana, modal, laba, dan selainnya. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah supaya keuangan tetap sehat sehingga bisa dikontribusikan untuk perkembangan usaha ke depan. Kita masuk ke dalam peran audit internal terkait manajemen risiko. Institute of Internal Auditors menjelaskan kegiatan internal audit sebagai kegiatan independen yang mendukung pencapaian sasaran organisasi dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematik dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance. Tugas inti auditor internal berkaitan dengan manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Ada 2 cara penting untuk menjalankan tugasnya, yaitu dengan memastikan bahwa risiko utama dari bisnis telah ditangani dengan baik dan memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dan pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Kemudian kita masuk ke dalam kolaborasi fungsi manajemen risiko dan internal audit. Terdapat beberapa alasan yang mendasari paradigma bahwa fungsi manajemen risiko yang sebaiknya berkolaborasi dengan fungsi internal audit. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama untuk menghubungkan rencana audit dan penilaian risiko perusahaan, serta berbagi produk kerja lainnya. Yang kedua, berbagi sumber daya tertentu untuk mendukung efisiensi. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan, manusia, dan waktu. Yang ketiga, saling meningkatkan kompetensi, peran, dan tanggung jawab setiap fungsi. Menyediakan infrastruktur komunikasi yang konsisten. Yang keempat, menilai dan memantau risiko strategis. Dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan treatment yang fokus untuk mengatasi risiko strategis. Kemudian kita masuk ke dalam hubungan antara manajemen risiko dengan pengendalian internal. Penilaian risiko merupakan
bagian dari sistem pengendalian internal, dan keduanya merupakan bagian dari tata kelola. Di lain pihak, menurut IIA, internal control adalah titik pusat dari kegiatan manajemen risiko yang lebih luas. Meskipun berbeda, dalam memandang posisi internal control dan risk management, namun kedua konsep tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengenai governance yang menjadi lapisan terluar. Pengendalian internal diciptakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peran pengendalian internal tersebut adalah mengendalikan risiko agar berada dalam batas wajar yang bisa diterima oleh organisasi. Oleh karena itu, sebelum merancang pengendalian internal, ada proses mengidentifikasi, memahami, menilai, dan memetakan risiko terlebih dahulu. Proses ini merupakan roh dari konsep manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini memiliki manfaat bagi teman-teman semua dan khalayak umum. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.